grogi. Tunggu dulu teman-temannya masuk semua, baru kita mulai kembali. Ya, aman. Oke, baik. Kita mulai kembali. Tadi untuk kelompok 6 sudah 2 kali persidangan. Jadi di skor dulu untuk sidang berikutnya. Kita persilakan dulu kelompok 9 untuk melaksanakan persidangan selanjutnya pada minggu lalu kalau nggak salah sudah hukum bacaan gugatan dan identitas. Jadi silakan di kelompok 6 karena sudah 2 persidangan, kita berikan dulu kesempatan kepada kelompok 9 untuk melanjutkan persidangan pada minggu yang lalu. Silakan Dwi untuk persidangannya. Sinurul udah masuk atau belum? Ya, jadi untuk kelompok Dewangga Indonesia di skor dulu, dilanjutin kepada kelompok 9. Silakan. Ibu majelisnya, PP-nya udah masuk? Udah Pak, saya Pak. Udah masuk. Silakan. Sidang Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 12/PD Perdata G 2021 PN Binjai atas nama Muhammad Rizky Siregar, Direktur Utama PT BPR PDT 9 sebagai penggugat melawan Joshua M. P. Aritonang sebagai tergugat. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan. 4. Dalam ruangan sidang maupun sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu pada panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan diwajibkan dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugasnya maka dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan sidang yang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman video harus meminta izin dulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun
Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib di persidangan yang telah hakim ketua sidang memberi peringatan tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Kepada para pihak tergugat dan penggugat diharap untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin mohon untuk berdiri. Baiklah, hadirin silakan duduk kembali. Baik, kami sebagai Majelis Hakim ditetapkan oleh Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 1 bulan November tahun 2021 oleh Pengadilan Negeri Binjai, saya Dwi Nita, dan Main Julius Tabahri sebagai Hakim Anggota 1 dan Tengku Muhammad Rafli sebagai Hakim Anggota 2. Baik, setelah pemeriksaan kelengkapan ruang sidang dan dinyatakan lengkap dan sah untuk gunakan sebagai tempat persidangan, kepada para hadirin diharapkan mentaati aturan yang telah dibacakan. Sidang Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 12 Perdata G 2021 Pengadilan Negeri Binjai atas nama Muhammad Rizky Siregar, Direktur Utama PT BPR PDT 9 sebagai penggugat melawan Joshua MP Aritonang sebagai tergugat 1, Nana Yuliana sebagai tergugat 2, Winda Pratiwi sebagai tergugat 3, dan Aldion Martinus Putra Karu sebagai tergugat 4. Pada hari Senin, 15 November 2021, bertempatan di ruang sidang Pengadilan Negeri Binjai dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sebelum majelis melanjutkan persidangan hari ini, majelis akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana proses mediasi yang telah dilaksanakan. Bagaimana dengan pihak penggugat? Yang mulia, dalam proses ini mediasi kami dari pihak penggugat tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Maka dari itu kami mohon agar majelis hakim melanjutkan jalannya persidangan. Terima kasih. Baiklah, bagaimana dari pihak tergugat hasil mediasinya? Yang mulia, begitu juga dengan kami, pihak tergugat, kami sudah mengupayakan melakukan perdamaian, tetapi kami tidak mencapai kesepakatan dari perdamaian. Maka dari itu lebih baik sidang dilanjutkan, Yang Mulia. Baiklah, setelah menerima hasil laporan dari para pihak dan juga majelis telah menerima laporan dari hakim mediasi bahwa mediasi telah dilakukan, namun tidak mencapai kesepakatan dan juga perdamaian bagi para pihak, kita melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dari penggugat. Baiklah, pihak penggugat apakah telah siap dengan gugatannya? Sudah siap, Yang Mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah telah menerima salinan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, silakan bacakan gugatannya. Baik, Yang Mulia. Kantor Hukum, Siro Partner, Advokat dan Legal Konsultan. Pada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai, perihal gugatan dan prestasi, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ayanda Siro Kamarullah, M. Akbar, Wahyu Hidayatul, Kiki Rizky, dan Bagas Rizky. Masing-masing adalah advokat konsultan hukum berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada kantor hukum Siro Partners, beralamat Jalan Sakti Lubis, Gang Pegawai, Medan Kota. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 2 Maret 2021 yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Muhammad Rizky Siregar, bertindak untuk dan atas nama
serta kepastiannya sebagai Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat PDT 9. Alamat Jalan Teratai Gang Ikhlas nomor 6A, Medan Kota, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap 1. Joshua MP Aritonang, pekerjaan mahasiswa berkedudukan di Jalan Sering nomor 89 Pancing, Medan, Sumatera Utara sebagai tergugat 1. 2. Nana Yuliana, pekerjaan mahasiswa berkedudukan di Jalan Dahlia Raya nomor 5 Medan Helvetia, Sumatera Utara sebagai tergugat 2. 3. Almarhum Senin, alamat di Jalan Sekun Gang Kalimantan, Tanjung Jati, Jalan Binjai Barat, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat 3. 4. Almarhum Rani Tiam, alamat Perum Bukit Indah, Permai, Sei Mencirim, Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat 4. Bahwa untuk tergugat 3 dan 4 karena sudah meninggal dunia, maka dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yang bernama 1. Winda Pratiwi, alamat Jalan Sukun Gang Kalimantan, Tanjung Jati, Binjai Barat, Sumatera Utara. 2. Aldion Martinus Putra Karo-Karo, alamat Perum Bukit Indah, Permai, Sei Mencirim, Sumatera Utara. Adapun hal yang menjadi dasar dalam gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut. 1. Penggugat adalah pihak yang memberi fasilitas kredit atau pinjaman kepada tergugat 3 yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya tergugat 6. Tergugat 4 dengan nilai floor sebesar 150 juta rupiah dengan jangka waktu pengambilan pinjaman selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 16 Juni 2014 sebagaimana terlihat dari perjanjian kredit nomor 1344 garing BPR PDT 9 garing 12 garing 2013 tertanggal 16 Desember 2013. 2. Bahwa akan tetapi dalam jangka waktu pelunasan hutang yang telah disepakati yakni tanggal 16 Juni 2014 tergugat 3 dan 4 mengalami masalah dan kesulitan dalam membayar kewajiban hutangnya kepada penggugat, maka atas permohonan tergugat 3 dan 4 dibuatlah kesepakatan yang baru untuk memberi kelonggaran bagi tergugat 3 dan 4 dengan cara membuat perjanjian kredit yang baru tanggal 30 Juni 2014 sampai tanggal flat kredit sebesar 160 juta rupiah seperti terlihat dari perjanjian kredit nomor 293 garing BPR PDT 9 garing 6 garing 2014. 4. Bahwa pada mulanya pembayaran cicilan dilakukan oleh tergugat 1 dan 2 masih berjalan dengan baik, namun seiring berjalannya waktu tergugat 1 dan 2 juga akhirnya mengalami kesulitan membayar cicilan kepada penggugat yang pada saat itu cicilan per bulan berjumlah 6 juta rupiah. 6. Bahwa akan tetapi hingga gugatan ini diajukan, baik tergugat 1 dan 2 maupun tergugat 3 dan 4 sebagai pinjaman tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi kewajiban hutangnya dan terkesan mengabaikan atau melupakan kewajibannya untuk melunasi fasilitas pinjaman yang pernah diterima sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. 7. Bahwa sebagaimana diketahui, bank penggugat adalah lembaga yang menjadi tempat bagi nasabah menyimpan dan meminjam uang, yang artinya bagi nasabah menyimpan
maka bank atau penggugat tidak boleh lalai dalam memberikan bunga simpanan kepada nasabah dengan alasan apapun juga. Oleh karena maka tergugat 1 dan 2 sebagai pinjaman uang juga haruslah membayar bunga dari pinjaman sesuai dengan perjanjian telah ditentukan. 8. Bahwa untuk menghindari agar gugatan penggugat tidak menjadi hampa, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah yang bangunan beserta segala sesuatu. Dilompati langsung ke petitumnya aja, Siro. Berdasarkan uraian dan alasan yang digunakan di atas, kiranya majelis hakim periksa dan mengadili itu. Oh, ya Pak. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan itu atas hakimnya, hakim majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak ke dalam suatu persidangan yang telah ditentukan itu guna dengar keterangan seraya mengambil keputusan yang isinya sebagai berikut. Prima 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat. 3 dan 4, yakni perjanjian kredit. Kredit 134 garing BPR PDT 9 garing 12 garing 2013 tertanggal 16 Desember 2013. Perjanjian kredit nomor 293 garing BPR PDT 9 garing 6 garing 2014 adalah sah dan mengikatkan secara hukum. 4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu secara serta-merta meskipun ada upaya hukum berbanding maupun kasasi. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Subsidiar, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Medan 18 Maret 2021. Hormat penggugat, kuasa Ayanda Siro Kamarullah. Baiklah saudara penggugat, setelah menunjukkan gugatannya, apakah gugatannya ada yang ingin diubah? Tidak ada yang mulia, kami tetap pada gugatan kami yang mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban atas gugatan dari pihak penggugat? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan jawaban Anda? 7 hari yang mulia. Baiklah, saudara penggugat, apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan, apakah saudara keberatan? Tidak yang mulia. Baiklah Panitra, 7 hari ke depan, dari sekarang hari dan tanggal berapa, dan apakah ada agenda persidangan lainnya? Maaf, dikarenakan Panitra berhalangan, maka kita lanjut saja. Baik, sebelum majelis hakim menutup persidangan. Maaf Pak, saya Terima kasih, lagi Panitra. Halo, maaf Pak. Ya. Pak, maaf saya masih di ruangan dokter Pak. Iya. Ibu boleh saya lanjut atau gimana Pak? Udah selesai berobatnya atau belum? Ini sekarang bagian saya ya Pak. Ya. Ya udah nggak apa. Biar di handle lagi sama hakim ketuanya. Baik, saya sambung aja ya Pak. Iya. Baik, kepada Hakim Mulia, Senin 22 November 2012, tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baik, sebelum majelis
menutup persidangan pada hari ini. Kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana pada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda sampai 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 22 November 2021 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan dan penetapan ini dianggap sebagai panggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Lanjut ke sidang selanjutnya. Nurul masih bisa, kalau nggak bisa langsung aja Dwi buka sidang, dianggap panitera sudah membuka sidang. Sudah memerintahkan hadir untuk berdiri dan majelis sudah masuk ke ruangan, anggap sudah di ruangannya semua. Nah, sepertinya si Nurul lagi apakah masih di ruang dokter? Silakan, Dwi. Baik, Pak. Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim tertanggal 01 bulan November tahun 2021 oleh Pengadilan Negeri Binjai Saduni Tami sebagai ketua majelis dan Mayang Jelista Bahri sebagai hakim anggota 1 dan Tengku Muhammad Rafli sebagai hakim anggota 2. Baik, setelah pemeriksaan kelengkapan ruang sidang dan dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan, kepada para hadirin diharapkan mentaati aturan yang telah dibacakan. Register perkara 12 garing perdata garing G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Binjai atas nama Muhammad Rizky Siregar, Direktur Utama PT BPR PDT 9 sebagai penggugat, melawan Joshua MP Aritonang sebagai tergugat 1, Nana Yuliana sebagai tergugat 2, Winda Pratiwi sebagai tergugat 3, dan Aldion Martinus Putra Karukaro sebagai tergugat 4. Pada hari ini, Senin 15 November 2021 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Binjai dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan jadwal persidangan hari ini, maka agenda persidangan adalah jawaban dari pihak tergugat. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara siap dengan jawaban saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat silakan bawakan salinan jawaban kepada majelis dan juga kepada pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat, apakah siap membacakan jawabannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan bacakan. Baik, Yang Mulia. Kantor Hukum Ridwan Syahpurba dan rekan dan konsultan hukum, kantor alamat Jalan Jamin Ginting, Komplek Royal Sumatera, Binjai, 17 Mei 2021. Kepada yaitu Majelis Hakim Perkara nomor 12 garing PDT G garing PN Binjai. Pada Pengadilan Negeri Binjai di tempat hal eksepsi dan jawaban dengan hormat untuk dan atas nama tergugat 1 dan tergugat 2 serta ahli waris tergugat 1 dan tergugat 4, kami selaku kuasa hukum akan mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan penggugat dalam hal sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. 1. Tentang gugatan penggugat error in persona. Bahwa dalam komparisi
tentang tergugat 1 dan tergugat 4 telah menyebutkan almarhum dan almarhumah Rantimen telah meninggal dunia yang bernama 1. Winda Pratiwi dan Aldion Martinus Putra Karo-Karo. 2. Bahwa gugatan penggugat terdapat cacat formal tentang orang yang ditarik sebagai pihak yang digugat karena tergugat 3 dan tergugat disebutkan telah meninggal dunia telah digugat oleh penggugat. Seharusnya maaf Pak, jaringannya Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Seharusnya penggugat menggugat ahli waris dari almarhum Senen dan almarhumah Retimen yang menggantikan kedudukan almarhum Senen dan almarhumah Retimen. 3. Bahwa karena gugatan penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia, maka menyebabkan gugatan penggugat error in persona dan mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara. 1. Bahwa para tergugat dengan tegas menolak gugatan penggugat, kecuali hal yang secara tegas diakui oleh para tergugat. 2. Bahwa benar tergugat 1 dan tergugat 2 adalah ada menandatangani perjanjian kredit dengan penggunaan dengan nilai plafon pinjaman sebesar 200 juta rupiah dan perjanjian tersebut lahir untuk menggantikan posisi dari almarhum Senen dan almarhumah Retimen yang telah membuat perjanjian kredit sebelum dengan penggugat. 3. Bahwa pengganti posisi almarhum Senen dan almarhumah Rantiem karena atas desakan dari penggugat dan Ibu Winda Pratiwi waris dari almarhum Senen agar permasalahan hutang tersebut dapat diperpanjang untuk memberikan kesepakatan kepada Senen dan almarhumah Rantiem melunasi hutangnya kepada penggugat. 4. Bahwa selama perpanjangan waktu pelunasan hutang tersebut, para tergugat telah mencicil pembayaran hutang tersebut kepada penggugat setiap bulannya. Namun, pembayaran cicilan hutang tersebut belum bisa melunasi hutang kepada penggugat. 5. Bahwa para tergugat mengakui hutang pokoknya pada penggugat adalah sebesar 138.150.000 rupiah. Sebagai mana yang diakui oleh hutang pokok tersebut sudah dicicil oleh para tergugat dan sebagai bukti pembayaran cicilan akan dibuktikan para tergugat di persidangan. 6. Bahwa para tergugat tidak keberatan terhadap sisa hutang pokok para tergugat dikenakan bunga asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara nomor 22 tahun 1948 yang menetapkan bunga dari kelalaian atau kealapan atau bunga moritoir sebagai 6% per tahun dan berdasarkan pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dapat dituntut oleh penggugat tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% per tahun. 7. Bahwa para tergugat sangat keberatan jika para tergugat dikenakan bunga sebesar 9 juta rupiah dan denda 85.500.000 rupiah karena bunga dan denda yang dituntut penggugat sangatlah memberatkan para tergugat dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku dan para tergugat termohon kepada majelis hakim untuk menolaknya. 8. Bahwa meskipun para tergugat belum melunasi hutang pokok kepada penggugat, akan tetapi para tergugat telah mencicil hutang tersebut dan pembayaran cicilan tersebut oleh penggugat dianggap tidak mengurangi hutang pokok. Oleh karenanya, pembayaran cicilan yang dilakukan oleh para tergugat merupakan bunga yang telah dinikmati dan
dan bermanfaat oleh penggugat. 9. Bahwa para tergugat mempunyai itikat baik untuk segera melunasi hutang tersebut. Dan dalam proses mediasi, para tergugat telah menyampaikan kepada penggugat untuk menyelesaikan hutang tersebut. Para tergugat bersedia melunasi hutang pokok sebesar Rp138.150.000 tanpa dikenakan denda dan bunga selama 6 bulan. 10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka para tergugat termohon kepada majelis yang terhormat menyatakan hutang pokok para tergugat sebesar Rp138.150.000 dan dikenakan bunga 6% per tahun dan menolak pembayaran denda yang dituntut oleh penggugat. 11. Bahwa penggugat dalam petitumnya yang telah meminta uang paksa atau duit som sebesar Rp1.000.000 setiap harinya jika para tergugat lalai mematuhi isi putusan dan tuntutan tersebut tidak ada dalam posita penggugat, maka sudah sepatasnya ditolak. 12. Bahwa para tergugat juga memohon agar menolak permintaan penggugat atas tuntutan putusan serta merta atau will for bar bitch forward. Demikian eksepsi dan jawaban ini disampaikan para tergugat. Terima kasih. Hormat saya kuasa hukum Ridwan Sapurba dan Muhammad Roji Melawanda. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, apakah pihak penggugat menyetujui jawaban dari pihak tergugat? Mana kuasa tergugat? Maaf Pak, tadi dari toilet sebentar ya Pak. Oh, ya. Maaf Yang Mulia, saya yang selaku kuasa hukum penggugat tidak menyetujui atas jawaban dari pihak tergugat. Maka kami akan mengajukan replik Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, karena telah dibacakannya jawaban dari pihak tergugat dan pihak penggugat tidak menyetujui, maka agenda selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah selesai dengan replik saudara? Belum Yang Mulia. Berapa waktu yang saudara butuhkan untuk menyusun replik? Kami membutuhkan waktu 7 hari Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah saudara keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 22 November 2021, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Baiklah kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan dan penetapan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Oke, baik, diupload semua buat kita semua. Ini sudah sampai agenda jawaban. Berarti minggu depan nantinya adalah replik dan duplik. Kita
Sudah 1, 2, 3, 4. 4 berarti kita anggap kalau repliknya itu dianggap dibacakan, ya kan? Kemudian langsung masuk ke agenda bukti surat, baik dari penggugat maupun tergugat. Jadi dari kelompok 6 tadi sudah kita anggap jawabannya juga sudah dibacakan, ya kan? Karena tadi katanya melalui report. Nah, namun untuk praktik peradilan semua ini kita masih menggunakan yang manual, tapi tidak masalah. Nah, sebagai catatan untuk kelompok 6 tadi, hakimnya tidak ada memeriksa identitas para pihak di persidangan pertama, kan langsung memerintahkan untuk membacakan gugatannya. Seharusnya diperiksa dulu identitasnya, baik penggugat maupun tergugat, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya. Ya kan? Nah, kemudian tidak ada mempersilahkan apakah para penggugat dan tergugat sudah masuk atau belum di dalam ruangan persidangan. Nah, itu sebagai catatan, tadi sempat ada juga pada saat dibuka sidangnya sama ketua majelis menyatakan perkara pidana, namun registernya perdata, kan gitu. Nah, jadi itu catatan untuk perbaikannya. Nah, untuk gugatan, ya kan, pada 2 kelompok sebelum dibacakan, majelis hakim wajib mempertanyakan apakah gugatan tersebut ada perbaikan atau tidak. Jadi sebelum dibacakannya gugatan, tadi kelompok 9 setelah dibacakan gugatan tadi baru ditanya sama ketua majelisnya. Nah, jadi dia sebelum, karena setelah dibacakan gugatan itu tidak boleh lagi ada perubahan tanpa ada persetujuan dari pihak lawan. Jadi perubahan setelah dibacakan gugatan dibolehkan asal ada persetujuan dari pihak tergugat. Nah, kalau perbaikan sebelum dibacakannya gugatan, maka itu kewenangan daripada penggugat dan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lawan. Nah, jadi harus tanyakan dulu. Kalau ada perbaikan gugatan, maka diserahkan dulu perbaikan gugatannya kalau memang sudah siap. Tapi kalau belum, maka persidangan bisa ditunda kembali oleh majelis hakim. Ada yang mulia perbaikan cuma belum bisa dibawa pada hari ini, minta tunda 3 hari lagi gitu, misalnya untuk perbaikan gugatan. Nah, dan tata cara perbaikan gugatan juga sepanjang tidak merubah daripada petitumnya itu dibenarkan. Nah, kemudian di dalam jawaban juga dimuat hal-hal apa yang dimintakan oleh tergugat. Nah, artinya ada juga mencantumkan petitum di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi ada petitum di dalamnya apa yang diminta, dan juga kalau dilihat dari kelompok 9 tadi, dia mengakui gugatan daripada penggugat sebagian, ya kan, maka bisa meminta putusannya menghukum tergugat, artinya dibuat rekonvensi, ya kan, untuk menghukum tergugat membayar utangnya dengan cara bagaimana, apakah dicicil atau dibayar lunas atau berkala dia. Nah, seperti itu bisa dibuat petitumnya. Untuk itu tergugat bermohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan dengan amatnya sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi